kembali lagi di podcast Ngobrol bersama saya Asifa Putra Manani yang selalu menemani teman-teman pada podcast Ngobrol ini tentunya. Nah teman-teman, tahu nggak sih podcast kali ini kita bakal membahas materi mengenai apa? Yang pastinya materinya itu seru. Terus yang pastinya materinya itu seru, dan yang lebih serunya lagi narasumber kita nih teman-teman. Teman-teman penasaran gak sih sama narasumber kita kali ini? Nah sebelum ke acara ini yaitu podcast, saya mau pantun dulu nih teman-teman. Dan dibilang cakep ya, burung terbang tinggi di angkasa, cakep. Kita hadir bawa cerita baru, cakep. Selamat datang, mari bersua. Di podcast ini semua jadi tahu. Yeay. Nah teman-teman, pada podcast kali ini kita bakalan membahas apa itu bahasa dan representasi makna. Teman-teman penasaran gak sih apa itu bahasa dan representasi makna itu? Nah sama nih, saya juga penasaran. Nah nanti narasumber kita dia bakal ngejelasin nih apa itu bahasa dan representasi makna itu. Nah sebelumnya saya bakalan menyebutkan dulu nih siapa yang narasumber kita kali ini. Nah, yaitu salah satu mahasiswi aktif di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, program studi Tadris Bahasa Indonesia semester 3. Teman-teman penasaran gak? Sama sih, saya juga penasaran. Baik, disebut aja yuk sama-sama. Ini dia Kak Aida Marisa Sutisna Putri. Hai. Halo Kak Aida. Halo Asifa. Bagaimana nih kabarnya Kak Aida? Alhamdulillah baik Kak Asifa. Jauh-jauh nih ya dari UIN ke sini cuma mau bahas materi kali ini. Ya, Terima kasih ya Kak Aida. Sama-sama Kak Asifa, senang saya di sini. Ya, terima kasih. Nah Kak Aida, Sobat Ngobrol ini penasaran nih sama apa itu bahasa dan representasi makna. Apakah Kak Aida bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para Sobat Ngobrol ini? Tentu saja Kak Asifa, saya siap menjawabnya. Teman-teman, Kak Aida udah siap nih menjawab pertanyaannya. Simak baik-baik ya. Baik Kak Aida, ada apa aja sih di dalam bahasa dan representasi makna itu? Dalam bahasa dan representasi makna itu mencakup 3 hal. Yang pertama itu ada sistem tanda, lalu yang kedua itu ada makna dan rujukan, dan yang terakhir itu ada fenomenologi bahasa nih Kak Asifa. Nah, sebelum lebih jauh membahas poin yang tadi dijelaskan Kak Aida, boleh gak sih sebutkan apa sih yang dimaksud dengan bahasa dan representasi makna itu? Jadi bahasa itu kan pasti teman-teman dan juga Kak Asifa sudah biasa ya mendengar kalimat itu gitu atau kata itu. Jadi bahasa itu sebagai alat komunikasi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Sobat Ngobers dan Kak Asifa ini pasti udah nggak asing ya sama kata bahasa. Nah, bahasa itu adalah alat yang kita gunakan untuk komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan representasi makna itu adalah bagaimana cara bahasa itu menyampaikan atau disampaikan. Kak Asifa dan teman-teman semua nih pasti udah gak asing kan sama kata bahasa. Nah, bahasa itu adalah alat komunikasi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari Sobat Ngobers. Lalu ada representasi makna nih. Representasi makna itu adalah bagaimana cara bahasa itu menyampaikan suatu ide, gagasan atau konsep dalam suatu pengalaman Kak Asifa, seperti itu. Baik Kak Aida, nah kan tadi disebutin ya Kak Aida ada 3 poin dalam bahasa dan representasi makna itu. Boleh gak sih dijelasin satu-satu? Jadi yang pertama itu tadi kan ada sistem tanda ya Kak Asifa. Nah, sistem tanda itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai tanda, lalu bagaimana tanda itu berfungsi dan bagaimana tanda itu dapat menyampaikan makna, seperti itu Kak Asifa. Lalu yang kedua itu ada makna dan rujukan teman-teman. Makna dan rujukan itu adalah dari makna dulu ya Kak Asifa. Makna itu adalah pemahaman atau arti yang terkandung dalam sebuah teks, kalimat ataupun kata Kak Asifa, seperti itu. Nah, makna dalam tulis itu terbagi menjadi 2 nih teman-teman. Yang pertama itu ada makna notatif dan yang kedua itu ada makna denotatif. Nah, makna denotatif itu makna yang mengartikan secara harfiah gitu. Sedangkan makna konotatif itu makna yang diartikan secara emosi para pembaca, seperti itu Kak Asifa. Lalu selanjutnya itu ada rujukan nih Kak Asifa. Rujukan itu adalah sumber informasi untuk memperkuat suatu argumen dalam tulisan.
Nah, rujukan itu tuh bisa dari buku, jurnal, artikel, dan yang lainnya Kak Asifa. Nah, teman-teman, yang ketiga ini nih ada fenomenologi bahasa. Fenomenologi bahasa itu sangat berkaitan nih dengan yang namanya berbicara. Karena ketika fenomenologi bahasa itu terjadi, itu ketika sedang berbicara seperti itu. Tadi kan yang terakhir ada fenomenologi bahasa ya Kak. Nah, ada nggak sih poin-poin penting gitu yang harus dipelajari dari fenomenologi bahasa itu? Ada Kak Asifa, ada 3 nih teman-teman. Jadi yang pertama itu ada linguistic characterization, yaitu ketika kalimat itu bermakna atau tidak, kalimat itu bersifat analitik atau tidak, seperti itu. Jadi yang kedua itu ada linguistic explanation Kak Asifa. Jadi linguistic explanation itu kalimat yang tidak bermakna nih karena tidak sesuai dengan tata bahasa ataupun kebahasaan. Lalu yang terakhir itu ada verification of linguistic characterization. Nah, itu membahas apakah sesuatu itu benar atau salah. Sesuatu itu tuh bisa berupa pernyataan ataupun kepercayaan. Seperti itu Kak Asifa. Baik Kak Aida, tadi kan di verifikasi itu ada menentukan benar atau salahnya sesuatu. Nah, dalam menentukan benar salahnya sesuatu itu ada langkah-langkah nggak sih yang harus kita pelajari gitu agar kita mengetahui benar dan salahnya sesuatu itu? Ada dong Kak Asifa. Nah, makanan itu ada 3 nih teman-teman. Yang pertama itu ada mencari makna pernyataan. Jadi ini tuh bagaimana pemakaian ataupun apa yang diminati untuk dikomunikasikan seperti itu. Lalu yang kedua ada mencari bukti-bukti apakah pernyataan itu sesuai dengan bukti-bukti yang ada ataupun tidak. Nah, yang terakhir ini jadi mengembangkan bukti-bukti itu apakah sesuai atau tidak gitu. Lalu dibuatlah keputusan seperti itu Kak Asifa. Baik Kak Aida, terima kasih. Mungkin cukup segitu ya pertanyaan dari saya untuk mewakili para sobat Ngobers nih. Terima kasih ya Kak Aida sudah berkenan menjelaskan materi mengenai bahasa dan representasi makna. Sama-sama Kak Asifa, saya juga senang berada di sini. Nah Kak Aida sebelum ditutup, ada nggak sih pesan dari Kak Aida untuk sobat Ngobers ini? Jadi teman-teman Ngobers, mempelajari filsafat itu penting ya untuk kita, karena itu tuh apa sih melatih bagaimana cara kita berpikir secara mendalam mengenai dunia gitu. Lalu melatih juga cara kita berpikir agar kita tuh dapat berpikir kritis seperti itu. Nah, baik kalian, terima kasih banyak nih sudah datang jauh-jauh ya dari Bandung nih untuk podcast kita kali ini. Nah teman-teman, mungkin cukup sekian ya podcast kali ini, mungkin sudah mewakili pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Ngobers kali ini. Nah sebelum ditutup, Kak Aida aku punya pantun nih. Boleh Kak Asifa. Bantu dan catat ya. Siap. Cerita kita telah sampai di akhir. Cakep. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi. Cakep. Sampai jumpa di lain hari. Tetap semangat dan terus berkarya lagi. Bye-bye. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.